saja hari ini saya coba berbagi pengalaman, berbagi materi tentang budaya positif. Jadi budaya positif ini budaya yang diharapkan hadir di sekolah, ya khususnya di kalangan peserta didik dan dewan guru. Jadi budaya positif ini ada beberapa tahapan yang untuk menuju ke budaya positif itu seperti apa. Yang pertama mungkin ada disiplin positif, ya. Nah itu tentang membangun budaya positif di SMP Filial 2 Cikares. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua, ya. Amin. Salam bahagia. Saya perkenalkan guru calon guru penggerak angkatan 10 BGP Banten yang hari ini tepatnya 3 bulan dan menjalani pendidikan sampai bulan November. Ya, doakan lancar, semoga tidak ada hambatan. Ini karakteristik praktik baik yang pertama kreatif, inovatif, mengatasi persoalan berkelanjutan, memberikan inspirasi, ekonomis dan efisien, dan adanya perubahan. Jadi semua rangkaian ini ujung-ujungnya produknya itu adalah perubahan, tentunya hal yang lebih baik. Nah ini sebagaimana kita di kurikulum kita yang sekarang, yaitu tentang kurikulum merdeka dan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang kebajikan universal, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Sebelumnya sudah tahu profil pelajar Pancasila? Ya, jadi profil pelajar Pancasila ini sebuah harapan, sebuah cita-cita khususnya di dunia pendidikan agar pelajar kita atau siswa kita memiliki profil pelajar Pancasila. Ada 6 komponen di profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada bernalar kritis, yaitu terdiri memperoleh dan proses informasi, analisis dan evaluasi penalaran, refleksi dan evaluasi. Yang kedua ada kreatif, ada gagasan, karya orisinil, dan keluasan berpikir. Ketiga ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak, beragama, ya, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, kepada Allah, akhlak bernegara. Yang selanjutnya ada mandiri, ya, kesadaran akan diri dan situasi, regulasi diri. Terakhir ada bergotong royong ini yang sering kita lakukan, kerjasama, kolaborasi dalam hal apapun, termasuk Bapak Ibu guru yang memang membicarakan tentang persoalan di kelas, ya silakan itu dibiasakan dari sekarang, ya, tentang masalah-masalah yang timbul di kelas. Misalkan si ini kenapa si ini susah banget mengerti, si ini kenapa sebandel banget. Nah itu harus dibicarakan, ada caranya. Kalau kita kan sementara mengedepankan tadi itu emosi dan marah, gitu. Nanti kita berbagi di sini, ya. Nah ini materi kita hari membangun budaya positif. Nah ini pertanyaan awal, ya. Bapak Ibu jawab setuju atau tidak setuju. Pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak. Pak Cepi tidak. Yang lain? Tidak setuju. Dua. Ya. Boleh Pak Cepi memberikan alasan kenapa tidak setuju? Di saat itu kan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau menurut saya dari materi yang dibaca kemarin, kebetulan juga nggak beda jauh. Karena memang hukuman itu sifatnya jangka pendek, berkontinuitas. Oke. Jadi hanya disiplin pada waktu itu saja, ya tidak selamanya dia sampai lulus disiplin. Kalau saya, kalau berikan silakan. Kalau hukuman di era yang sekarang, siswa itu cenderung menantang pada guru ketika ada sanksi-sanksi berupa hukuman misalnya lari atau pusat dan sebagainya.
Nah, sekarang pertanyaan kedua, nih, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Ya. Kita ada kata kuncinya memberi hukuman. Dan setuju atau tidak setuju? Setuju. Ada setuju. Yang lain? Setuju? Tidak setuju? Bu Risa? Is? Pak Batu? Setuju. Setuju. Yang ketiga sekarang nih, yang biasanya salah kaprah ya, memberikan penghargaan pada peningkatan motivasi belajar, dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak setuju. Tidak setuju. Setuju. Memberikan penghargaan kepada anak dapat meningkatkan motivasi belajar. Tapi tidak setuju. Yang lain? Setuju. 1:4. Boleh Pak Cepi memberikan alasannya? Di poin 3 ini memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Kalau saya seperti ini, jika dibiasakan siswa diberikan penghargaan, nanti di pola pikir Indonesia siswa, dia akan mengharapkan cara fokusnya bagaimana caranya akan mendapatkan hadiah tersebut. Poinnya adalah dia akan mengharapkan segala cara, tapi sudah tidak ada lagi nanti komunikasi dengan teman-temannya, karena dia fokusnya di hadiah tersebut. Itu beda. Betul. Jadi hadiah itu sebetulnya adalah hukuman, sama ya. Jadi siswa melakukan sesuatu itu karena ada hadiahnya, bukan dari motivasi diri. Ya. Kita nanti bahas. Ya, sebelumnya kan kita berpikir kita kalau dapat hadiah, kalau siswa diberikan hadiah itu bisa memotivasi siswa untuk berbagai kegiatan di kelas juga prestasinya bagus ya. Tapi ternyata setelah saya pelajari di PGP khususnya, ternyata memberikan hadiah itu adalah bentuk lain dari hukuman. Jadi hanya itu nanti kreativitasnya terbatas, jadi sosialnya terbatas, ya, itu ternyata seperti itu. Ya. Makanya ini terjawab. Saya paling marah. Kenapa siswa sekarang tidak ada ranking? Kenapa siswa sekarang tidak boleh dikasih hadiah ketika ranking? Ya. Jadi pola pikir sekarang, kenapa yang tidak di contohnya Destia Gotik tahu? Dia dulu di tes baca Pancasila tidak apa kan, tapi dia jadi duta Pancasila. Nah, itu kan bertanya-tanya kenapa? Ternyata konsep yang sekarang itu justru yang posisi di bawah itu yang harus kita motivasi. Dengan cara apa? Kita kasih misalkan apresiasi tadi biar naik. Kebalikannya kalau kita yang juara satu kita kasih hadiah, bagaimana siswa-siswa yang lain melihat? Itu pasti ada kecenderungan, ada misalnya. Ini topik eksplorasi konsep kita, disiplin positif dan nilai pendidikan yang besar. Menurut saja. Nah ini perubahan paradigma teori kontrol, ya, atau teori pilihan, ilusi kontrol. Jadi di dunia pendidikan itu ada 5 teori kontrol guru, ya. Nah, ini ilusi kita nih sementara. Ilusi bahwa guru itu mengontrol murid, jadi kemampuan gimana gurunya, ya. Murid mau gimana aja terserah gurunya, itu ilusi. Ya. Kamu jangan begini, kamu harusnya begini. Nah itu ilusi kita ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, itu ilusi kita. Bahwa mengkritik siswa, ya, membuat mereka merasa bersalah itu bahkan menguatkan karakter mereka. Ternyata itu kurang tepat. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya. Tadi itu seperti hukuman membersihkan toilet. Positif kan, pandangan kita positif kan, tapi ternyata itu hanya ilusi saja, hanya menimbulkan tadi motivasi
eksternal. Jadi ketika motivasi itu hilang, dia tidak akan melakukan itu di rumah. Ya, jadi membersihkan toilet karena ada motivasi dari luar. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, jadi kita seorang guru, ya, tentu kita beranggapan kita menguasai siswa gimana orang, kayak gimana kita ya. Siswa harusnya pintar bahasa Inggris. Jadi kita itu nggak boleh memaksa. Siswa itu harus pintar bahasa Inggris. Siswa itu harus pintar matematika. Kalau nggak bisa, biarkan aja. Karena itu kemampuan siswa. Lanjut. Nah ini ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya? Stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah itu ya. Di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Maksudnya apa? Semua siswa pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Dan kita tidak boleh menganggap kesalahan tersebut adalah perilaku buruk. Pasti siswa juga memiliki tujuan ketika melakukan kesalahan tersebut. Terus yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, ya. Itu. Padahal harusnya kita yang mengontrol diri kita. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu di teori kontrol. Ya. Maksudnya seperti apa? Jadi siswa itu kenapa di sekarang ada kayak dengan kelas segala macam? Jadi siswa itu yang mengontrol dirinya. Ketika melihat sampah, dia yang ambil sendiri, tanpa ada instruksi. Tapi ketika siswa melaksanakan hal tersebut karena hanya ada instruksi dari gurunya, dari temannya, itu masih berarti orang lain masih bisa mengontrol diri. Jadi bagaimana kita membangun siswa itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu prinsipnya di yang sekarang. Jadi guru itu tidak serta-merta bisa mengatur dirinya mengontrol siswa. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ya. Ketika kita menguji siswa, nah jangan datang terlambat ya. Ketika dia besoknya terlambat lagi, maka kita paksa. Biasa begitu kan? Kita omel-omelin. Itu yang kurang pas ya. Terus di teori kontrol yang kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita ngobrol sama anak yang terlambat tadi, kenapa terlambat? Ya, kamu menyadari atau tidak kesalahannya dan solusinya seperti apa? Ya. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Ini kita biasanya ada yang menang, ada yang kalah. Itu menjadi membuat kita berbeda grade dia nantinya. Jadi kalangan siswa. Harusnya kita berpikir semua bisa menang dan Nah, sebelumnya Bapak Ibu mendefinisikan disiplin itu apa sih? Coba yang Bapak Ibu tahu disiplin itu? Padahal, menurut Padahal yang biasa kita pahami tentang disiplin berhubungan dengan apa biasanya disiplin? Biasanya waktu, taat ya, patuh. Terus apa lagi? Nurut dan padahal disiplin itu berasal dari kata bahasa Latin ya, disiplina yang artinya belajar. Dari kata saja sudah jelas beda jauh dengan kata patuh tadi. Ya. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid, ya, Sokrates dan Plato dulu ya. Terus disiplin diri membuat orang mengendali potensinya menuju sebuah tujuan. Ya, apa yang dia hargai. Jadi disiplin itu memiliki tujuan. Ini saya mau ngapain? Saya mau jadi apa? Disiplin. Tahapan seperti apa?
Terus, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Ya, jadi kita harus ubah mindset kita tentang disiplin. Ya, secara umum kita kan disiplin itu harus datang tepat waktu. Ya, kalau tidak datang tepat waktu kita dihukum kan, mindset kita begitu. Nah ini nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah isinya adalah profil belajar Pancasila. Ada 6 tadi, lima takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah ini yang akan kita mulai di sekolah kita nanti di filial CLS di tahun ajaran baru itu kita sudah mulai mengadakan P5. Ya, bentuk P5-nya bisa kita bagi gotong royongnya, berkebinekaan global, bernalar kritis, terus ada kreatifnya, ya, berjualan, bikin apa, itu kita mulai rancang di tahun ajaran baru. Nah, selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Ya. Ini teori motivasi terhadap manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh, apa yang akan terjadi ketika saya datang terlambat? Di benak dia akan dihukum dan lain. Itu termasuk motivasi X. Nah, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, ya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi internal. Nah, yang mana yang pas kira-kira? Yang terakhir, ya, yang idealnya yang terakhir. Ya, jadi kita tanamkan di diri siswa itu bagaimana caranya mereka itu tidak memiliki motivasi dari luar, justru tumbuh motivasi dari dalam. Ya. Tidak mengharapkan imbalan dan tidak takut terhadap hukuman. Kita contohkan datang tepat waktu karena takut dihukum, itu beda. Dengan saya harus datang tepat waktu karena saya ingin menjadi siswa yang disiplin. Nah ini menurut KHD atau Kiai Jawantara, kita harus menjadikan siswa itu yang merdeka pembelajar dan guru pun merdeka. Ya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, jadi nggak perlu orang lain untuk memerintah siswa. Ya, itu nggak perlu guru untuk memerintah siswa. Tapi bagaimana caranya kita menentukan siswa memerintah dirinya sendiri. Ya, siswa mengerjakan tugas karena dia diperintah oleh dirinya sendiri. Nih, dihukum oleh penghargaan, ya. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Setuju nggak? Setuju. Setuju nggak? Yang kita harapkan setelah menyampaikan materi ini kita setuju ya. Jadi penghargaan sama dengan hukuman. Karena apa dasarnya? Itu motivasi dari luar. Dan dia melakukan itu karena ada yang diinginkan saja, bukan memang dari keinginan dia. Ya. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Contohnya misalkan rambut siswa harus kita potong, ya, kita bujuk. Nah, ya, nanti ibu kasih permen sepak kalau kamu memotong rambut. Ya, itu salah satu hukuman. Dia memotong rambut karena ingin mendapatkan permen. Nah, kalau kamu juara satu nanti ibu kasih hadiah pialanya besar. Nah, dia memiliki motivasi dari mana? Eksternal, bukan dari diri sendiri. Makanya
Saya paham sekarang kenapa sekolah-sekolah ini menghilangkan sistem ranking. Ya, dulu saya paling protes kenapa itu memutasi segala macam, ternyata pandangan itu keliru. Ya, bukan salah juga tapi keliru. Nah, ini contohnya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, penghargaan menurunkan kualitas. Ya. Maksudnya apa? Ya. Jadi si siswa ini hanya berfokus dia mengajar itu saja, penghargaan itu saja, tidak berfokus untuk sumber sosial segala macamnya. Terus ada yang kedua, penghargaan menurunkan kreativitas, ya, mematikan kreativitas. Ya. Jadi kreativitas ini tidak sebatas satu bidang saja. Ya. Contoh misalkan ada di bagian pramuka atau di paskibranya yang memang fokus di situ saja, tidak jadi membatasi kreativitas yang ada. Nah, bagaimana sih caranya untuk kita memberikan pengakuan terhadap siswa atau peserta didik kita yang memiliki prestasi atau kelebihan? Caranya beri pengakuan secara khusus, panggil orangnya secara pribadi, ya, secara internal, kita kasih apresiasi segala macam. Jangan di depan umum. Kenapa? Karena siswa yang lain ini akan dia itu terpuruk, merasa dirinya tidak bisa apa. Terus yang kedua, beri pengakuan secara pribadi, secara personal kita dengan siswa tersebut. Ya, kalau ketemu, ya bagus, kamu nilainya bagus, kamu dapat juara, bla bla bla, ya itu seperti itu. Berikutnya, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Walaupun satu orang itu yang berhasil, ya, walaupun satu orang itu yang atau kelompok orang itu yang berprestasi, tetap, ya semuanya kita apresiasi. Contoh di kelas, ya. Anakku sekalian, kalian semua hebat-hebat, ya, tidak ada siswa yang bodoh, tidak ada siswa yang berat, ya. Itu seperti itu. Walaupun di balik misalkan jumlah 30 siswa kita itu ada yang terbaik di situ, tetap yang harus kita berikan pengakuan adalah semua. Terus beri pengakuan secara konsisten. Maksudnya secara konsisten itu istiqomah, ya. Jadi tetap kita setiap hari kita berikan pengakuan kepada siswa. Jangan tiap hari itu kita marahin siswa. Jadi siswa nantinya di dalam kelas itu tidak berdebat. Terakhir, fokus pada proses. Ya, jadi lihat, jangan kepada hasilnya. Ya. Ketika siswa itu mendapat pencapaian, jangan terlalu banyak mengapresiasi atau beri pengakuan kepada hasil, ya. Tapi lebih kepada proses. Nah ini, coba Bapak Ibu tebak, ya, tabel tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, nanti kita jelaskan tentang konsekuensi dan hukuman. Apa bedanya? Ya, coba yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, yaitu saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, ya saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yakin? Konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi?
hukuman. Oke. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi. Lahir, yang ini ya. Berikutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terus yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena selama 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita cek ya. Nah, yang pertama adalah hukum. Yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman. Keempat dan kelima konsekuensi. Keenam hukuman, yang terakhir konsekuensi. Ya. Nih, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Ya. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, itu hukuman. Kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Terus anak membenci kedisiplinan. Ya, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Begitu seterusnya. Jadi perbedaan. Kalau hukuman itu tanpa ada kesepakatan. Ya, kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan dulu di awal. Ya, kalau kita biasanya menyebutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas, misalkan saya bisa keyakinan kelas itu datang tepat waktu. Ya, biasa ditulis di kertas ya, ditempel di tembok. Datang tepat waktu, tidak makan dan minum ketika belajar. Itu keyakinan kelas. Dan hasilnya nanti konsekuensi. Siapa yang melanggar itu, konsekuensinya apa? Disepakati antara guru dan siswa. Kalau hukuman bedanya biasanya satu pihak. Ya, itu. Contohnya, misalkan padamu terlambat masuk kelas, ya, dihukumlah oleh saya. Misalkan. Itu kan saya yang kontrol kan, di mana saya pada hari itu. Ya, dihukum misalkan push up 800 kali. Ya, itu memberikan efek yang menyakiti. Itu memiliki efek negatif ternyata. Ya, mindset kita dulu hukuman itu berhasil kan mendisiplini siswa. Ya, padahal berhasil juga pada saat itu doang. Ya, tidak dia menyadari. Ya, harusnya timbul dari diri sendiri. Jadi kalau tadi konsekuensi itu lebih ke ini ya, lebih konsensus ya. Ya. Jadi konsekuensi itu misalkan kalau yang datang terlambat, misalkan menghibur temannya, itu konsekuensi kan. Kalau yang datang terlambat, misalkan jam istirahatnya dipotong 20 menit sesuai dengan telatnya berapa menit, itu sepakat semuanya kan. Beda halnya ketika terlambat, kita suruh push up segala macam. Tadi kasusnya kenapa di PJOK itu konsekuensi? Keliling lapangan kan? Konsekuensi karena yang lain pun keliling lapangan sebagai pemanasan. Karena di PJOK relevan dengan lari-lari pemanasan. Ya, kalau di PJOK itu konsekuensi bukan hukuman. Ya. Nah, ini ada restitusi ya. Ini yang kita serapkan di sekolah. Restitusi itu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka ya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Biasanya kalau hukuman kan ketika masuk ke dalam kelas atau kelompok mereka dia merasa malu, merasa minder karena harus dihukum ya. Tapi kalau restitusi tidak ya, ditanya dulu kenapa kamu melakukannya, kenapa kamu terlambat, alasannya apa, kamu sadar kesalahan kamu apa. Ada 3 tahapan restitusi nanti. Bos. Ya. Nah,
di akhir ditanyakan keyakinan kelas kita, yang mana keyakinan kelas kita? Kamu yang melanggar, misalkan datang terlambat, ya, konsekuensinya apa? Terus restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi restitusi ini fokus terhadap solusi, bukan kesalahan mereka. Ya, solusi kamu agar tidak kamu diulang lagi kesalahan kamu gimana caranya? Ya, itu. Ini ciri-ciri restitusi ya. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Terus memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Terus restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi introspeksi diri. Kenapa saya terlambat? Kenapa saya melakukan ini? Ya. Terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mereka. Ya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya. Fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, jadi secara prinsip ada 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, 5 kebutuhan itu kalau tidak terpenuhi, ya, murid juga punya kebutuhan pengakuan tadi, kebutuhan cinta, kasih sayang dari gurunya, ya, kebutuhan diajak ngobrol oleh gurunya, kebutuhan nyaman di kelas. Ketika muridnya tidak diajak ngomong kacang, kan, tidak ada kemampuan, murid juga akan merasa tidak dihargai. Dia timbullah dia melakukan sesuatu yang negatif. Ya. Jadi kita penuhi dulu 5 dasar kebutuhan manusia yang si murid ini. Dia butuhnya apa? Ya, kita tahu. Nah, keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas itu kenapa? Bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Jadi dulu kan kita ngobrol sama wali kelas, ngobrolnya itu kita buat peraturan kelas, ya. Kita ganti sekarang jadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu kata-katanya tidak pakai kata-kata negatif, jangan pakai kata tidak atau tidak boleh, jangan. Misalkan datang tepat waktu, kata-katanya itu keyakinan kelas. Jangan seperti ini, tidak datang telat, itu negatif. Jadi keyakinan kelas itu kata-katanya kata-kata yang positif. Tidak ada unsur kata tidak atau jangan. Ya. Contohnya ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Alasannya kenapa? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Pertanyaan awalnya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus diingatkan? Nah, ini kita coba jawab. Mengapa kita harus pakai helm ketika berkendara? Coba, Burika. Selamatan. Coba dulu mau sendiri bilang. Nah, apa? Ada Kalau kita berkendara harus pakai helm, kenapa? Pak Sepi, kalau pakai helm Aman-aman lah. aman-aman, yakin? Nggak takut sama polisi. Kalau ada polisi biasanya kan pakai helm. Kalau tidak ada polisi, nah berarti itu motivasinya dari eksternal atau internal? Karena ada polisi. Ini kita pun sama di siswa. Kenapa kamu seragamnya rapi? Karena ada guru. Ya, kalau sudah motivasi dari diri, dan kayak guru. Kalau tidak pun tetap rapi. Ya. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3 yang menggunakan masker dan lain-lain menjaga jarak 1,5 meter? Ya. Apakah kita ketika tidak ada petugas mengingatkan kita tetap pakai masker, tetap jaga jarak? Ya, itu poinnya. Ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu menumbuhkan, tujuan itu menumbuhkan motivasi dari motivasi intrinsik. Ya. Ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatih? Contohnya, karena takut tidak dapat sertifikat, kan?
Karena memang kalau udah menjadi ciri khas saya datang tepat waktu, dia akan datang tepat waktu. Ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ini ya peraturan kelas, ada keyakinan kelas, lingkungan positif, dia akan menjadi budaya positif. Dimulai dari kelas dulu. Kalau diimplementasikan, Ya, kalau diimplementasikan, kalau diimplementasikan, kalau tidak ya itu tergantung kita ya. jadi mimpi total Iya, bicara banyak tapi tidak diimplementasikan. Tapi kita berusaha, ya dimulai dari diri. Kita sebagai guru mulai dari diri masing-masing aja dulu di kelas masing-masing. Jangan dulu kita berbicara satu keuangan satu sekolah kalau kita, ya dimulai dari ketika bapak ibu ngajar di kelas. Mulai aja dari sini. Bikin dulu sepakatan kelasnya, keyakinan kelasnya. Ayo kita buat keyakinan kelas, ya, sama murid-murid kita. Khusus di belajar matematika misalnya bisa. Keyakinan kelas kita di belajar matematika gimana? Mengumpulkan tugas tepat waktu, ya. Gitu. Terus nanti kalau yang tidak tepat waktu konsekuensinya apa? Disepakati semua. Ya. Nanti ujungnya kita akan menjadi budaya yang positif, ya. Ini contohnya, yang mana nih? Yang mana merupakan keyakinan kelas? Kesepakatan kelas nih, datang tepat waktu, mengucapkan saat, menjaga kebersihan sekolah, aktif dalam belajar tertib. Terima kasih. Baik, itu saja penyampaian budaya positif. Semoga kita bisa melaksanakannya. Ada pertanyaan? Silakan dibuka pertanyaan. Tanya dua aja. Silakan pertanyaan. Baik, terima kasih bukunya. Langsung pertanyaan saya. Kita balik kelas lagi ke slide yang perubahan paradigma, yang mana dulu tentang menang dan kalah. Nah, perubahan paradigma dari menang kalah menjadi menang. Ada berpikirnya menang berarti. Melalui paradigma tersebut, apakah tidak menjadi beban bagi siswa bahwa dikaitkan terus dengan posisi di atas, terus menang, Atau jika paradigma tersebut dimasukkan ke siswa, akan menjadi sebuah motivasi baru untuk mereka maju dan terus menang. Bagaimana jika mereka merasakan kekalahan? Karena berdasarkan pengalaman, menemukan paradigma menang pada siswa itu terdapat batasan, yang dimana saat mereka kalah seringkali menjadikan mereka melihat orang lain itu menang atas dasar hoki, dan seringnya menjadi celah buruk menyepelekan orang lain. Bagaimana itu? Oke, tepuk tangan Bapak. Luar biasa pertanyaannya. Semoga saya bisa menjawabnya. Ya, dari paradigma itu adalah pola pikir, ya. Jadi anggapan. Kemudian berpikir menang kalah. Ya. Jadi kita akan ada ketakutan pada diri, ya. Ketika paradigma kita menang kalah. Oh, saya takut kalah. Ya. Oh, saya harus takut kalah sama yang menang. Ketika melihat yang menang saya kalah, nah itu dia akan menghasilkan pemikiran dia akan terpuruk, minder dan lain sebagainya. Tapi ketika model berpikir menang ini maksudnya ini harapan, ya, bahwa si siswa ataupun kita pribadi berpikirnya itu selalu positif terhadap diri kita. Kita bukan berarti terlalu berat, ya. Ini justru misalnya ada seperti kata-kata gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, ya. Itu kan tinggi langit setinggi apa? Itu kan tidak terhingga kan sampai langit ketujuh, ya. Nah itu sama menang itu diharapkan menemukan motivasi internal. Gimana caranya saya menang? Ya. Tapi dari diri sendiri loh, dari sendiri bukan dari orang lain.
Itu ya. Jadi berpikir menang-menang. Setiap perilaku yang walaupun melakukan kesalahan, ya tugas kita sebagai guru menghantarkan si anak ini berpikir bahwa saya juga pernah melakukan kesalahan. Ya, ayo berubah. Ya, bangkit. Jadi jangan ketika siswa melakukan kesalahan kita buat dia merasa bersalah. Ya, hindarkan itu. Jadi siswa melakukan kesalahan karena dia memiliki tujuan tertentu. Bisa jadi itu kebutuhan manusianya tidak terpenuhi di kelas itu. Ya, tadi itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kebebasan, kesenangan, ya, ada kasih sayang, pengakuan, ya, itu. Ya, ini teori kontrol ya. Pada teori kontrol itu kan di guru itu ada 5. Yang pertama, ada yang tahu? Membuat merasa bersalah. Terkontrol dulu nih ya. Yang kedua, teman. Yang ketiga, manajer. Yang keempat, Pak Cepi masih ingat? Lupa. Ya, itu ada 5 teori kontrol guru. Yang pertama saya ulangi, yaitu kita membuat rasa bersalah. Yang kedua sebagai teman. Yang ketiga pengamat. Ya. Yang keempat manajer. Yang kelima penghukum. Itu mungkin yang mana Bapak Ibu? Ya. Pertama membuat rasa bersalah. Contohnya begini. Kamu gak kasihan sama ibu. Ibu udah capek-capek datang ke sekolah, kamu datang terlambat seenaknya. Ya, kamu jangan begitu lagi. Begitu kan? Nah, kalau posisi teman, ya, posisi teman itu biasanya agak ini yang sering saya lakukan sih sebetulnya. Ya, sambil bercanda, kamu jangan begitu. Ya, ibu aja udah datang dari pagi. Ya bu, itu teman. Posisi pengamat itu dia menjelaskan detail tentang peraturan. Kamu tahu kan peraturan sekolah? Kamu tahu kan peraturan disiplin di sekolah? Itu pengamat. Ada penghukum. Penghukum itu senang banget menghukum kan? Saya pribadi penghukum sejati di sekolah. Ya, boleh tanyakan aja ke siswa-siswa. Ya, saya penghukum sejati. Yang ideal itu kita manajer. Manajer itu ketika siswa melakukan kesalahan kita ngajak ngobrol, solusinya apa? Kenapa sih kamu mengulang terus? Apakah nggak saya ketinggalan pelajaran? Itu tinggal gini aja 5 kontrol. Tujuannya apa? Itu tadi itu mengantarkan siswa ke anggapan bahwa dirinya selalu menang, tidak menganggap dirinya gagal. Itu tujuannya. Ada lagi? Gimana tanggapannya? Ada? Cukup jelas Pak. Waktu di saya untuk lupa saya juga tahu. Ada yang lain? Tanya? Saya Pak, tanya. Ada dua. Ini lumayan. Kalau tidak ada saya closing. Ada apa? Jadi nanya dulu. Ini gimana? Saya pengen sekali pengen. Saya mau tanya. Besok. Ada yang ambil ya? Ini sampai ini ya. Tidak selanjutnya tidak saya sampaikan. Ada penghukum teman, membuat orang merasa bersalah, penghukum teman, pemantau, manajer, ya. Hukum ini kasus-kasus yang memang sesuai kontrolnya yang mana. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kan merasa bersalah kan? Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum kan? Silakan Pak Cepi. Sebenarnya sih saya udah paham. Cuma tadi ada rekan saya karena Bapak ini kemauannya besar. Dari sini. Jangan saya. Ini berarti dari hukuman, konsekuensi dan restitusi kan ini 3 poin ya. Ya. Opsinya di poin 3 ya di restitusi. Yang mengenai keyakinan. Ada 3 tuh ya. Iya. Restitusi. 3 restitusi. Iya. Masalahnya kan kalau bisa nggak di kolaborasi antara hukuman, konsekuensi dan
restitusi dikolek ketiga-tiganya. Kalau saya ini sederhana. Kalau dari restitusi ini kan lebih ngomong siswa ya. Kamu kenapa kamu kan nggak boleh lebih seperti apa lagi dengan gimmick muka yang menyerangkan kamu kenapa terlambat kan nggak boleh. Kalau yang sekarang ya lebih kepada nah jangan terlambat. Kalau kamu sering kesiangan sudah bangun pagi ya jangan begadang misalkan itu kan restitusi. Cuma khawatirnya ketika memang lebih diimplementasikan restitusi bisa membuat anak-anak menyepelekan nggak sih? Itu pertanyaannya. Nah itu berbagai respon tentunya ya, dengan berbagai karakter siswa juga. Ya, karena kan nggak semua bisa pakai restitusi bu siswa. Dan restitusi ini harus berlaku untuk semua, tidak terpilih-pilih siswanya. Tapi memang pada kenyataan di lapangan kita boro-boro melakukan restitusi ya, gitu, mendapatkan jengkel, emosi kan, ya, gitu. Untuk tadi pertanyaan Pak Cepi, bisa nggak mengkolaborasikan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi? Nah, ini karena tujuan dari materi atau tujuan dari materi budaya positif ini, Bapak Ibu semuanya, jadi kita mengurangi apa yang namanya hukuman kita ganti ke restitusi. Itu, ya. Sebetulnya kalau kasus di lapangan mah banyaknya kita menghukum kan, tapi kita berusaha hukuman ini kita ganti ke restitusi. Ada keyakinan kelas kan itu segitiga restitusi ini namanya, ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan atau validasi kesalahan yang dilakukan, ya. Terus menanyakan keyakinan. Contohnya, ya, ada Risa, misalkan murid saya Risa, dia datang terlambat, kalau enggak berantem sama teman. Misalnya Risa berantem dengan Bu Sri di kelas, karena Bu Sri tidak mau mengerjakan tugas, dia sampai marah-marah, udah meja segala macam Bu Risa. Ya, kita panggil ke kantor, sambil jengkel, kita tanya, nah kenapa kamu? Ya, ada apa? Kenapa kamu marah-marah? Ini berdasarkan laporan ketua kelas, kamu marah-marah ke Bu Sri sampai udah meja, itu kenapa? Mau menjelaskan kan? Itu proses menstabilkan identitas. Tanya kita alasannya dulu kenapa? Saya jengkel Pak atau Bu, si Sri udah pernah bantuin bikin tugas kelompok, makanya saya jengkel. Ya, kalau kita jawab ya saya paham, gitu kan? Bapak juga pernah atau Ibu juga pernah merasakan itu, ya, gitu. Itu segitiga restitusi. Alasannya kenapa saya jengkel Pak? Nah, itu kan menstabilkan identitas. Yang kedua di segitiga restitusi ini memvalidasi kesalahan yang tindakan yang salah. Nah, menurut kamu tindakan kamu yang salah apa? Ya Pak, saya melakukan kesalahan, marah-marah, berbeda segala macam, itu kan? Jadi ya, yang menyadari kesalahan. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas apa yang kamu sudah langgar? Ya Pak Bu, yang sudah saya langgar yaitu saling menghormati sesama teman. Ya, itu restitusi. Ujungnya tidak langsung menghukum. Ada yang berantem tidak langsung dihukum. Ya, itu harapannya Pak Cepi. Ya, saya pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Morning today. Kelas 2. Cerdas, ceria, bersahaja. Oke, nah pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan, kita akan merumuskan bareng-bareng tentang keyakinan Kelas. Kenapa sih harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Tidak tahu. Nah, kalau peraturan kelas itu hanya dibuat oleh satu pihak saja. Kalau keyakinan kelas kita membuatnya sama-sama. Coba contoh, siapa yang bisa mencontohkan salah satu keyakinan kelas? Angkat tangan. Silakan, Erwin, berdiri. Contohnya membuang sampah pada tempatnya, Pak. Ada lagi? Silakan, Sipa. Datang ke kelas tepat waktu. Tepuk tangan.
bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas itu, kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh semuanya. Jadi kalian sebagai peserta didik harus meyakini apa yang sudah kalian yakini, apa yang sudah kita sepakati. Kalau peraturan pasti ujungnya adalah hukuman. Kalau keyakinan kelas adalah konsekuensi. Misalnya buang sampah sembarangan, konsekuensinya membuang sampah tersebut ke tempat. Contohnya mencoret-coret buku teman, konsekuensinya apa? Mengganti buku teman tersebut. Begitu ya? Paham? Itu saja. Semoga keyakinan kelas kita bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kang, sedikit dan prepare ya. Mulai pembelajaran, silakan berdiri terlebih dahulu. Cek kerapian seragam masing-masing. Lalu cek sampahnya di laci meja, di lingkungan bangkunya. Silakan dibuang.